Jangan beli secangkir kopi. Apa maksud dari kalimat tersebut? Dulu, saya paling senang tambah karyawan. By the way, di kantor kami nggak nyebutnya karyawan. Kami menyebutnya tim. Jadi mulai sekarang saya akan menggunakan kata tim. Tim memiliki arti yang jauh lebih spesial untuk kami. Nah, tiap mau bikin project, ekspansi, nambah divisi, atau nambah bisnis, saya selalu buka lowongan. Nambah berbagai macam posisi, seru banget. Interview terus, training terus, tim tambah gede. Tapi kok omsetnya doang yang gila-gilaan naik, profitnya malah kadang gila-gilaan turun. Makin kesini makin sadar, kita jangan cuma beli secangkir kopi. Kita harus tahu goal beli kopi itu untuk apa. Misalnya biar gak ngantuk, berarti harus beli kopi tertentu yang emang bikin gak ngantuk. Dan jangan lupa, kopinya harus diminum. Takarannya juga perhatikan, minum 1 sendok makan mungkin gak akan ngaruh. Begitu juga dengan penambahan tim. Sekarang saya baru sadar, ini bukan tentang penambahan jumlah. Ini lebih ke hire orang yang bisa menyelesaikan masalah yang kita gak bisa selesaikan. Atau rekrut orang yang bisa mencapai goal yang kita inginkan. Akhirnya, sekarang kalau rekrut, sekarang saya spesifik banget. Kasih semua datanya, kasih goalnya. Dia bisa solve semua problem itu nggak? Jika beneran bisa, baru diterima. Dan harus beneran bisa. Kalau nggak bisa, berarti harus cari cara lain atau orang lain. Ini bikin hidup jauh lebih sederhana ketika menambah tim baru yang profesional. Jadi kita harus hire people to get the job done. Misalnya, dibandingkan nyari marketing manager, kita bisa lebih spesifik nyari orang yang bisa bikin perusahaan kita omsetnya naik 300% dalam 1 tahun. Goal dia cuma satu itu, sangat spesifik. Atau misalnya COO atau CFO, goalnya perusahaan bisa efisien. Naikkan net profit misalnya dari 7% menjadi 14% dalam 6 bulan. Bahkan di kontrak kerja juga disebutkan hal yang sama. Jadi sama-sama clear, dia di-hire karena tugas dia yang satu hal dan sangat spesifik itu. Sehingga ketika masa percobaan selesai atau kontrak selesai, kita bisa lihat dengan enak apakah dia berhasil menyelesaikan tugasnya atau tidak. Dan ingat, selalu ada banyak pilihan untuk kita menyelesaikan suatu tugas atau suatu masalah. Contohnya, kita bisa hire freelancer, kita bisa cari volunteer, kita bisa ngasih project ke mahasiswa, kita bisa nanya ke ahlinya, kita bisa hire consultant, kita bisa cari agensi atau lembaga yang udah ngurusin tentang ini bertahun-tahun tiap harinya. Kita bisa minta tolong teman atau kenalan yang bisa menyelesaikan. Kita juga bisa nyari kenalan yang jagoan. Kita bisa nanya-nanya ke orang untuk yang pernah ngalamin hal yang sama, masalah yang sama, dan sudah ketemu solusinya. Kita bisa bikin lomba untuk menyelesaikan masalah ini. Atau kita juga bisa bikin tender jadi lelang sehingga orang ngajukan konsepnya seterusnya. Dan bisa yang lainnya. Banyak bisa yang bisa kita bisakan untuk memisahkan bisa kita agar makin bisa. Hire atau menambah orang bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan. Biar nggak kayak saya dulu. Cheers.